Di dalam rumah tua di ujung desa itu. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota dan hampir tidak tersentuh perubahan zaman. Berdirilah sebuah rumah tua yang oleh penduduk setempat sering disebut sebagai rumah amanah. Sebuah bangunan kayu yang sudah lapuk dimakan usia tetapi tetap berdiri seolah-olah menahan sesuatu yang tidak boleh dilepaskan ke dunia luar. Dan meskipun siang hari rumah itu tampak biasa saja dengan atap yang sedikit miring serta jendela yang berdebu. Pada malam hari suasananya selalu berubah menjadi sesuatu yang tidak nyaman seolah-olah udara di sekitarnya ikut menahan napas. Orang-orang tua di desa itu selalu memperingatkan anak-anak mereka dengan suara yang pelan namun penuh tekanan agar tidak mendekati rumah tersebut ketika matahari mulai tenggelam. Karena menurut cerita yang sudah turun-temurun, rumah amanah bukan sekadar bangunan kosong melainkan tempat yang menyimpan gema dari keputusan-keputusan yang pernah dibuat tanpa kesiapan, tanpa tanggung jawab, dan tanpa pemahaman akan akibat yang akan ditanggung oleh orang lain yang tidak berdosa. Namun pada suatu sore yang tampak biasa saja, seorang anak laki-laki bernama Amir yang terkenal keras kepala dan merasa dirinya sudah cukup besar untuk mengabaikan nasihat orang dewasa. Berjalan sendirian terlalu jauh dari rumahnya sambil mengikuti rasa ingin tahu yang tidak pernah benar-benar ia pahami bahayanya. Sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan rumah amanah yang selama ini hanya ia dengar sebagai cerita menakutkan untuk menakut-nakuti anak-anak kecil agar tidak bermain terlalu jauh. Dengan rasa percaya diri yang bercampur sedikit kesombongan karena merasa tidak ada yang perlu ditakuti dari rumah tua yang sunyi, Amir mendorong pintu kayu itu yang ternyata tidak terkunci. Dan ketika pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang yang menusuk telinga, ia melangkah masuk tanpa menyadari bahwa sejak saat itu ia sudah tidak lagi berada di dunia yang sama seperti sebelumnya. Di dalam rumah tersebut, semuanya terlihat seperti rumah biasa yang sudah lama ditinggalkan. Terdapat ruang tamu dengan kursi kayu yang masih berdiri meskipun berdebu tebal. Dapur dengan peralatan yang tersusun rapi namun terasa dingin seperti tidak pernah digunakan, serta beberapa kamar yang pintunya sedikit terbuka seolah-olah menunggu seseorang untuk masuk. Tetapi semakin Amir melangkah ke dalam, semakin ia merasakan bahwa setiap ruangan memiliki suasana yang tidak wajar seperti